Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang muzaki yang telah mampu untuk menunaikannya. Zakat fitrah dibayarkan sekali setahun, yaitu pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Zakat fitrah juga berarti menyucikan harta, karena sesungguhnya dalam setiap harta manusia terdapat sebagian hak milik orang lain. Syarat membayar zakat fitrah yang pertama beragama Islam dan merdeka, menemui 2 waktu di antara bulan Ramadan dan bulan Syawal walau hanya sesaat, dan juga memiliki kelebihan makanan atau harta dari keperluan diri dan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya. Rukun atau sesuatu yang harus dilakukan dalam melakukan zakat fitrah ada 4. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah muzaki atau orang yang melakukan zakat, yang ketiga adalah mustahik atau orang yang berhak dalam menerima zakat, dan yang keempat ialah sesuatu yang dizakatkan. Siapakah yang memberikan zakat tersebut? Orang yang memberikan zakat fitrah ialah orang Islam yang memiliki harta yang lebih daripada kebutuhan sehari-harinya. Orang yang memberikan zakat fitrah disebut muzaki. Jadi, waktu wajib untuk membayar zakat fitrah adalah saat sore hari sebelum matahari terbenam, yaitu malam sebelum tanggal 1 Syawal atau sebelum malam takbiran. Haram hukumnya bagi seseorang yang membayar zakat setelah lewat tanggal 1 Syawal. Apa bentuk zakat tersebut? Menurut para ulama, termasuk Syekh Yusuf Qadrawi, telah memperbolehkan zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang yang setara dengan 1 sya', gandum, kurma, ataupun beras. Selanjutnya adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama adalah fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta atau hasil usaha untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kedua adalah miskin, yaitu orang yang memiliki harta atau hasil usaha, namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga adalah fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti berdakwah atau berperang. Yang keempat adalah mu'alaf, yaitu orang yang dianggap belum kuat imannya karena baru masuk Islam. Yang kelima adalah gorim, yaitu orang yang memiliki hutang, menanggung hutang, dan tidak sanggup membayarnya. Yang keenam adalah ibnu sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya di dalam perjalanan atau musafir. Yang ketujuh adalah amil zakat, yaitu panitia, pengelola, dan penerima zakat. Dan yang ke-8 adalah rikab, yaitu hamba sahaya atau budak. Menghitung zakat fitrah per orangnya dengan cara 3,5 liter dikali dengan harga beras per liternya atau 2,5 kg dikali dengan harga beras per kilonya. Menurut bahasa atau lugat, harta adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan, dan menyimpan. Menurut syara, harta adalah segala sesuatu yang dapat kita miliki atau kuasai dan dapat digunakan atau memanfaatkan menurut golibnya atau lazim. Adapun syarat-syarat dari zakat mal, yang pertama, milik penuh. Berarti harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaan secara penuh dan dapat dimanfaatkan secara penuh. Yang kedua, yaitu berkembang. Harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. Yang ketiga, cukup nisab. Harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan hukum syara'. Yang keempat, lebih dari kebutuhan pokok. Apabila kebutuhan tidak terpenuhi, yang bersangkutan tidak dapat hidup layak. Yang kelima, bebas dari hutang. Orang yang mempunyai hutang maka terbebas dari zakat. Yang keenam, sudah berlalu 1 tahun, yang berarti pemilikan harta sudah berlalu 1 tahun. Selanjutnya adalah rukun dari zakat mal. Rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka zakat mal ini tidak sah hukumnya. Nah, rukun dari zakat mal ini terdiri dari 4. Yang pertama itu niat, yang kedua itu adanya muzaki atau orang yang memberi zakat, yang ketiga itu adanya mustahik atau orang yang menerima zakat, dan terakhir yang itu adanya sesuatu yang dizakatkan, yaitu berupa harta. Kemudian, siapakah yang memberi zakat tersebut? Jadi, yang memberi zakat tersebut adalah individu ataupun lembaga yang harta atau penghasilan diperolehnya sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, yang kelima, kapan sih zakat mal itu bisa diserahkan? Jadi, zakat mal itu bisa diserahkan apabila
seseorang atau sebuah lembaga yang penghasilannya sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis zakat mal. Jadi jenis zakat mal itu dibagi menjadi 7. Yang pertama itu ada hewan ternak. Hewan ternak ini meliputi segala jenis hewan dan ukurannya, yakni ada ayam, domba, kerbau, sapi, kambing, ya hewan-hewan yang dihalalkan dalam agama kita. Terus yang kedua, ada tambahan lagi tuh unta. Unta juga bisa sebagai barang ditukarkan untuk zakat mal. Yang kedua itu ada emas dan perak. Emas dan perak ini meliputi segala perhiasan atau harta yang terbuat dari emas dalam bentuk apapun. Terus yang ketiga itu ada hasil pertanian seperti biji-bijian, padi, umbi-umbian, sayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain-lain. Terus yang keempat itu adalah hasil tambang atau makdin, yaitu meliputi hasil alam yang didapat dari perut bumi. Misalnya minyak bumi, batu bara, logam mulia, mutiara, dan sebagainya. Yang kelima ada harta perniagaan, termasuk dalam harta yang diperuntukkan dalam kegiatan jual beli seperti makanan, pakaian, perhiasan, peralatan, dan lain-lain. Terus yang keenam itu ada zakat barang temuan. Umum juga disebut sebagai harta karun, meliputi harta temuan yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Itu juga bisa dijadikan sebagai zakat mal. Terus yang terakhir ini ada zakat profesi, yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang telah mencapai nisab. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu ada 8 jenis, yaitu yang pertama adalah fakir atau orang yang tidak memiliki harta, yang kedua adalah miskin, yaitu orang-orang yang tidak memiliki penghasilan yang cukup, yang ketiga adalah rikab atau hamba sahaya atau budak, yang keempat adalah ghorim, yaitu orang yang memiliki banyak hutang, yang kelima adalah mualaf, yaitu orang yang baru masuk Islam, yang keenam adalah fisabilillah, yaitu pejuang di jalan Allah, yang ketujuh adalah ibnu sabil, yaitu musafir atau perantau, yang terakhir adalah amil zakat, yaitu panitia pengumpulan dana zakat. Selanjutnya adalah perhitungan zakat. Adapun cara menghitung zakat mal adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus 2,5% dikali dengan jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Itu adalah cara perhitungan untuk zakat mal. Contohnya, seseorang selama 1 tahun penuh memiliki harta yang tersimpan, entah itu emas, perak, ataupun uang yang senilai dengan 100 juta rupiah. Jika harga emas pada saat ini berjumlah Rp600.000 per gram, maka nisab zakat senilai 51 juta. Sehingga dia sudah wajib melakukan wajib zakat. Maka zakat mal yang perlu ia tunaikan itu sebesar 2,5% dikali dengan 100 juta rupiah yang hasilnya 2,5 juta. Dalam bahasa Arab, kata fidyah adalah mengganti atau menebus. Adapun menurut istilah, fidyah adalah suatu harta benda dalam kadar tertentu yang wajib diberikan kepada fakir dan miskin untuk mengganti suatu ibadah yang telah tertinggalkan. Yang selanjutnya adalah syarat sah membayar fidyah, yaitu memberikan 1 kali porsi makanan kepada fakir miskin sebanyak berapa hari puasa yang ditinggalkan atau yang terlambat dikodok puasanya pada bulan Ramadan tahun sebelumnya. Hukum membayar fidyah adalah wajib. Fidyah wajib disempurnakan mengikuti bilangan hari yang ditinggalkan. Fidyah juga menjadi hutang atau tanggungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila ia tidak melaksanakannya. Siapakah orang yang membayar fidyah? Yang pertama, orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh kembali. Yang kedua, orang yang tua renta atau lemah yang fisiknya sudah tidak kuat lagi untuk berpuasa. Yang ketiga, wafat dan punya hutang berpuasa. Yang keempat, orang yang menunda kewajiban mengqadha puasa Ramadan tanpa uzur syar'i hingga Ramadan tahun berikutnya telah menjelang. Yang terakhir, wanita yang hamil dan menyusui. Kapan fidyah tersebut dibayarkan?
Jadi seseorang bisa membayar fidyah pada hari itu juga ketika dia meninggalkan puasa atau pada hari terakhir Ramadan. Jadi dikalkulasikan berapa banyak hari yang ia tinggalkan. Namun yang tidak boleh adalah membayar fidyah sebelum Ramadan. Selanjutnya, apa sih bentuk fidyah? Menurut Nabi Muhammad SAW, bentuk fidyah yang harus dibayarkan berupa makanan. Biasanya adalah makanan pokok. Membayar fidyah juga boleh berupa uang, seharga dengan makanan yang harus dibayarkan, jika sekiranya lebih bermanfaat. Bagaimana dengan golongan daripada orang-orang yang berhak menerima fidyah? Orang-orang yang berhak menerima fidyah tertulis dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 184 bahwa orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin adalah orang-orang yang berhak daripada menerima fidyah. Orang yang fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali, juga dia tidak memiliki harta sama sekali, dan juga dia tidak bisa memenuhi daripada kehidupannya sehari-hari. Sedangkan daripada orang yang miskin, walaupun dia memiliki pekerjaan, tetapi dia hanya memiliki sedikit hartanya untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Nah, maka dari itu, kata kunci daripada orang-orang yang berhak menerima fidyah adalah golongan daripada orang-orang fakir dan orang-orang yang miskin. Nah, bagaimana dengan status sosialnya? Maupun ia janda, ia anak yatim, maupun dia hamba sahaya, maupun ia musafir. Tetapi jika ekonominya dia merasa kekurangan dan merasa di dalam golongan orang-orang yang miskin, maka dia juga berhak menerima fidyah. Yang bagian satu, bagaimana perhitungan fidyah dan contoh perhitungan fidyah. Cara perhitungan fidyah itu ada dua. Yang pertama menggunakan uang, yang kedua menggunakan makanan. Ya, kalau jika menggunakan uang, menurut ulama Hanafiyah, fidyah boleh dibayarkan dalam bentuk uang sesuai dengan takaran yang berlaku. Takaran itu biasanya 1,5 kg makanan pokok dikonversi itu menjadi uang. Aturan ini biasanya digunakan untuk orang yang membayar fidyah beras. Contohnya tuh misalnya nih, 1,5 kg ditetapinnya tuh nominal 25.000 rupiah. Lalu orang ini ninggalin puasa selama 10 hari. Jadi 25.000 itu 1,5 kan ditetapinnya 25.000. 25.000 dikali berapa hari ia ninggalin puasa. Jadi 25.000 kali 10, 250.000. Jadi dia harus membayar 250.000 ke fakir miskin. Jika menggunakan makanan, menurut Imam Malik sama Imam Asy-Syafi'i, fidyah yang harus dibayarkan sebesar 1 mud gandum. 1 mud gandum tuh kira-kira 6 ons. 6 ons kalau jadiin gram 675 gram, kalau dijadiin kilogram lagi 0,75 kilogram. Contohnya tuh misalnya ia ninggalin 10 hari puasa lagi nih. Misalnya dia ninggalin 10 hari puasa. Maka yang harus ia beri tuh makanannya tuh sebesar 0,75 kilogram itu dikali 10. Dikali berapa hari meninggali sholat. Jadi harus ngasihnya 0,75 kali 10, 7,5 kg makanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.